Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fakir Lutfi dengan BP 19 11 5111. Pada hari ini saya akan membuat video tentang tugas mini project UTS Sistem Tertanam 3. Mari dimulai. Hal ini merupakan pendahuluan saya. Nama saya Muhammad Fakir Lutfi dengan BP 19 11 5111. Nah, sama proyek mini saya merupakan alat mikrokontrol yang mendeteksi kekeruhan air menggunakan sensor LDR atau Light Dependence Resistor. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Nah, air merupakan salah satu komponen untuk makhluk hidup untuk bertahan hidup, termasuk manusia. Hal ini bisa dilihat pada manusia, di mana tubuh manusia terdiri dari 70% air dan harus minimal meminum air sebanyak 2 liter. Oleh karena itu, bukan hanya manusia, tapi makhluk hidup membutuhkan air bersih. Dikarenakan air yang keruh atau kotor bisa menyimpan bakteri atau virus yang membuat tubuh makhluk hidup sakit. Hal ini menjadi masalah pada perdesaan dan orang di luar kota. Di mana orang kota air sudah bersih, orang di perdesaan dan di luar kota masih memiliki air yang keruh dan kotor. Dan walaupun air ini sudah dibersihkan tanpa alarm air, ini bisa menjadi kotor lagi dikarenakan itu alat ini dibuat. Nah, alat ini digunakan dengan menggunakan microcontrol dengan sensor LDR atau Light Dependent Resistor, di mana sensor merupakan bagian utama dari alat dikarenakan alat akan memperkirakan kekeruhan air dengan berapa banyak sinar yang ditangkap oleh sensor LDR pada suatu penangkapan air, di mana output dari sensor akan ditunjukkan dengan menggunakan LED yang akan memberitahukan kekeruhan dari suatu air dari gelap hingga terang. Nah, kemudian kita masuk pada bagian kedua yaitu komponen, di mana komponen pertama yaitu Arduino Uno, di mana Arduino merupakan sebuah mikrokontroler yang berbasis Atmega 328, di mana mikrokontroler ini memiliki 4 input dari output digital, di mana 6 pin tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 HMHZ oscillator kristal, koneksi USB jack power, ICSP header, dan tombol reset. Nah, menjalankan Uno cukup dengan menyambungkan kabel USB ke komputer dengan listrik AC yang ke adaptor DC atau dengan baterai gitu. Nah, kemudian kita masuk pada spesifikasi Arduino, di mana kita masih tidak bisa operasi sistemnya, input voltage dan rekomendasi batasnya, digital I/O pins, analog input pins, DC current per I/O pin, DC current per 3,3 pin, flash memory, SRAM, EEPROM, clock speed, panjang, lebar, dan berat. Nah, inilah spesifikasi dari Arduino Uno. Dan ini merupakan gambar dari Arduino Uno. Nah, kemudian kita masuk ke bagian resistor. Nah, resistor merupakan salah satu komponen elektronik yang memiliki 2 pin di bagian akhir. Bisa dilihat 2 pin di bagian akhir. Komponen ini digunakan untuk mengatur arus listrik. Nah, pada percobaan resistor yang digunakan dalam percobaan ini adalah resistor fix atau tetap, di mana tidak memiliki fungsi khusus selain fungsi utamanya, yaitu untuk mengatur arus listrik dalam percobaan. Inilah gambar resistor. Nah, kemudian kita masuk pada sensor LDR, di mana sensor LDR merupakan sebuah jenis khusus resistor, di mana nilai resistansi resistor ini berdasarkan nilai cahaya yang ditangkap oleh resistor, di mana seberapa banyak listrik yang dialirkan pada suatu percobaan berdasarkan sinar yang diterima oleh sensor LDR. Hal ini membuat sensor LDR banyak digunakan pada lampu jalan dan lampu malam, di mana lampu akan mati saat siang hari dan lampu akan hidup pada malam hari. Kegunaan sensor ini pada percobaan yaitu melalui kode. Kita bisa memberitahukan pengguna melalui LCD kualitas air,
di mana jika diterima sedikit listrik dari sensor, maka LCD akan memberitahukan terang dan bawah air bersih. Sebaliknya, jika banyak listrik yang dihasilkan oleh sensor, maka LCD akan memberitahukan gelap dan air keruh atau kotor. Nah, berikut merupakan spesifikasi sensor LDR, di mana sensor LDR memiliki tegangan DC maksimum sebesar 150 volt. Alat tersebut memiliki konsumsi arus maksimum sebesar 100 mm watts. Waktu respon untuk sensor LDR yaitu diprediksi dari 20 milliseconds sampai dengan 30 milliseconds. Sensor LDR memiliki tingkat resistansi mulai dari 10 ohm sampai dengan 100 kilo ohm. Untuk dapat beroperasi, sensor radio dapat digunakan pada ruangan atau tempat dengan suhu minus 30 derajat sampai dengan 70 derajat Celcius. Nah, ini merupakan gambar sensor LDR. Kemudian kita lanjut pada LCD, di mana LCD atau Liquid Crystal Display merupakan sebuah jenis media visual yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utamanya, di mana menggunakan teknologi yang disebut dengan kristal cair sebagai penghasil gambar monitor. Nah, sumber cahaya LCD berasal dari lampu neon berwarna putih dan disusun secara merata pada bagian belakang susunan pixel. Ada kristal cair yang jumlahnya mencapai jutaan pixel hingga membentuk sebuah gambar. Kutub kristal cair dilewati oleh arus listrik akan berubah karena polarisasi pada magnetik yang timbul yang membuat beberapa warna diteruskan, sedangkan warna lain tidak tersaring gitu. Nah, kemudian kita masuk pada spesifikasi LCD, yaitu itu di mana spesifikasi LCD itu terdiri dari lapisan terpolarisasi, elektroda positif, lapisan kristal cair, elektroda negatif, lapisan terpolarisasi 2, dan backlight atau cermin atau mirror. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat inilah susunan dasar dari LCD. Kemudian ini merupakan sebuah gambar dari LCD. Nah, kemudian kita masuk pada bagian ketiga, yaitu alat encoder, di mana inilah merupakan susunan alat yang kita akan gunakan. Inilah merupakan kode yang digunakan pada alat tersebut. Dan ini merupakan komponen yang digunakan pada alat tersebut, di mana terdiri dari resistor sebesar 1 ohm, resistor sebesar 1 kilo ohm, resistor sebesar 220 ohm, resistor yang bernilai 10 kilo ohm, kemudian satu sensor LDR, satu red LED, satu Arduino Uno R3, dan satu LCD 16x2. Nah, jika saya sambungkan sedikit lagi, inilah skema dari Arduino dari skema alat tersebut. Inilah bisa dibilang adalah arus listrik yang terjadi pada alat tersebut. Nah, kemudian kita lanjut pada bagian D, yaitu adalah cara kerja alat, di mana cara kerja alat ini yaitu dengan bantuan sensor LDR, di mana pada suatu tempat penampungan air, alat akan memberitahu pengguna akan kekeruhan air dengan LCD, dengan contoh terang atau gelap, bersih atau keruh. Alat mengetahui data ini dengan bantuan sensor LDR, di mana sensor dapat mendeteksinya dengan berapa banyak cahaya yang ditangkap oleh sensor. Di mana jika sensor menangkap banyak cahaya pada air, maka dengan alat air akan dibilang bersih atau terang. Tetapi jika sensor tidak menangkap sedikit atau sama sekali cahaya pada air, maka dengan alat air akan dibilang gelap atau keruh. Berikut ini merupakan penjelasan cara kerja alat. Nah, lanjut.
Dan kemudian terdapat kekurangan dari sistem ini, yaitu jika sensor LDR rusak, maka seluruh sistem tidak berguna, tidak berguna. Nah, walaupun begitu, sistem ini bukan untuk menjadi sistem utamanya. Sistem ini akan digunakan pada desa yang tidak bisa atau akan mendapatkan sistem yang lebih bagus. Nah, kemudian sistem ini mudah dirakit dikarenakan hanya terdiri dari 4 bagian, yaitu Arduino, sensor LDR, Arduino, sensor LDR, resistor, dan LCD. Nah, jadi jika ada yang rusak pada sistem, maka mudah untuk mengganti komponen yang rusak atau membuat alat yang baru. Nah, kemudian lanjut lagi. Inilah merupakan daftar pustaka. Nah, setelah sampai daftar pustaka, maka kita akan langsung menuju tes tes alatnya di mana. Tunggu sebentar. Nah, inilah alat yang kita gunakan nanti. Ini merupakan sebuah skema alat yang kita gunakan nanti, di mana kode bisa dilihat di sini, kode yang saya gunakan. Nah, jika saya jalankan simulasi, nah, bisa didapatkan bahwa LED langsung hidup dan akan membuat pesan, yaitu terang terang terang, air jernih gitu mah. Jernih mah. Hal ini dikarenakan banyak 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 cahaya yang ditangkap oleh eh, sensor LDR atau sensor bawah ini yang kecil ini. Hal ini merupakan sensor LDR atau bisa dibilang fotoresistor. Nah, jika saya gelapkan, jika banyak terang yang ditangkap ini, maka akan disebut terang atau jernih. Jika gelap, maka akan disebut gelap air keruh gitu. Dimana jika saya stopkan simulasinya, jika saya masuk kode, bisa dilihat bahwa jika terang maka akan dibilang terang air jernih. Jika gelap bisa dibilang seperti gelap air keruh gitu. Nah, dengan sampainya simulasi dari alat saya, maka telah berakhir juga presentasi alat mini project UTS saya, presentasi alat untuk tugas mini project UTS sistem terang 3. Nah, belum itu selesai juga presentasi dari saya. Mohon maaf jika saya membuat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.